Kita kan dikelilingi sama hasil rekayasa yang luar biasa ya. Gedung-gedung pencakar langit, jembatan-jembatan megah, sistem kereta api yang rumit. Tapi pernah kepikiran nggak gimana caranya mastiin semua itu dibangun tanpa biayanya membengkak gila-gilaan? Nah, jawabannya tuh ada di sebuah revolusi digital yang lagi mengubah total cara kita merancang dan membangun. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa itu Building Information Modeling atau yang biasa disingkat BIM. Coba deh lihat proyek jalur kereta di Copenhagen ini sebagai contoh. Skalanya itu masif banget. Ratusan tim dari berbagai negara, ribuan komponen beda-beda, dan deadline yang nggak bisa diganggu-gugat. Kalau pakai cara-cara lama, proyek serumit ini tuh udah kayak resep bencana. Pasti banyak miskomunikasi, telat, dan ujung-ujungnya biayanya meledak. Dan masalah bengkaknya biaya ini bukan main-main. Sebuah studi di Indonesia nunjukin angka yang jujur aja bikin kaget. 10–28%. Itu rata-rata pembengkakan biaya di proyek-proyek infrastruktur kita. Coba bayangin, hampir sepertiga anggaran bisa hangus gitu aja cuma karena kesalahan, keterlambatan, dan cara kerja yang nggak efisien. Mahal banget kan? Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas masalahnya, terus kita kenalan sama solusinya yaitu BIM. Kita juga bakal lihat gimana BIM ini bekerja di dunia nyata, apalagi perkembangan selanjutnya, dan yang paling penting kenapa semua ini krusial banget buat masa depan kita semua. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Yuk kita dalami dulu masalah intinya. Kenapa sih proyek-proyek raksasa ini sering banget berantakan? Jawabannya, ya karena kerumitannya itu sendiri. Ini tuh udah kayak benang kusut. Bayangin aja, ada arsitek, insinyur sipil, ahli listrik, ahli pipa, yang seringnya tersebar di berbagai belahan dunia, dan masing-masing kerja pakai gambarnya sendiri-sendiri. Satu aja salah kecil atau miskomunikasi, efeknya bisa berantai dan numpuk. Akhirnya jadi penundaan besar dan pengerjaan ulang yang biayanya bisa miliaran. Nah, buat ngadepin kekacauan ini, industri konstruksi akhirnya nemuin jagoan digitalnya. Inilah dia, Building Information Modeling. Terus, apa sih sebenarnya BIM itu? Penting buat dicatat, ini bukan cuma model 3D yang keren buat dipamerin. Bukan, BIM itu sebuah proses untuk menciptakan cetak biru digital yang cerdas. Jadi, setiap objek di dalam modelnya, mau itu tembok, pipa, atau jendela, nggak cuma punya bentuk, tapi juga punya data. Isinya apa? Bisa bahannya apa? Harganya berapa? Sampai kapan jadwal pasangnya? Intinya, ini adalah database visual dari keseluruhan proyek. Nah, slide ini nunjukin bedanya tuh kayak bumi dan langit. Di kiri, itu cara lama, pakai gambar 2D yang statis. Kalau ada satu perubahan, puluhan bahkan ratusan gambar lain harus diubah manual satu persatu. Riskan banget buat salah kan? Nah, sekarang lihat yang kanan, BIM. Satu model tunggal yang dinamis. Kalau arsiteknya ganti desain jendela, modelnya langsung terupdate buat semua orang. Insinyur, kontraktor, seketika itu juga. Ini bukan sekedar kemajuan, ini lompatan besar. Tapi kan itu semua baru teori ya. Sekarang yuk kita lihat gimana BIM ini beneran memecahkan masalah-masalah nyata di lapangan. Salah satu fitur BIM yang paling sakti itu namanya deteksi bentrokan atau clash detection. Anggap aja kita lagi main game simulasi membangun gedung kita sendiri sebelum beneran dibangun. Softwarenya secara otomatis bakal nyariin di mana aja ada potensi tabrakan. Misalnya, pipa AC ini bakal nabrak balok baja. Kalau kita nemuin masalah ini di dunia digital, biayanya nol. Tapi kalau baru ketahuan pas di lokasi proyek, wah ruginya bisa puluhan, bahkan ratusan juta. Masih ingat kan angka pembengkakan biaya yang tadi? Nah, ini salah satu jurus BIM buat membereskannya. Lupakan cara lama yang manual, ngitungin jumlah batu bata dan baut satu-satu dari setumpuk gambar. Dengan BIM, modelnya secara otomatis menghitung semua material yang dibutuhin dengan presisi tinggi. Proses ini namanya quantity takeoff, dan ini benar-benar jadi game changer. Dan ini bukti nyata dampaknya. Di sebuah proyek stasiun LRT di Indonesia, cuma dengan manfaatin BIM buat quantity takeoff aja, mereka bisa hemat biaya sampai 8,61%. Angka segitu tuh gede banget loh. Itu penghematan uang real yang didapat dari penggunaan data yang akurat. BIM juga bikin kita lebih hemat karena mengurangi limbah fisik. Jadi nggak perlu lagi tuh bangun maket interior kereta yang mahal banget dari kayu cuma buat dapat persetujuan klien. Timnya cukup pakai maket virtual yang super realistis kayak gini. Kalau mau ada perubahan, tinggal beberapa klik, bukan lagi pakai gergaji dan palu. Tapi ini nggak berhenti di 3D. Gimana kalau kita tambahin dimensi keempat, yaitu waktu? Nah, itulah yang namanya simulasi 4D.
Kita bisa seolah-olah nonton film dari keseluruhan proses konstruksi. Perencana proyek jadi bisa lihat potensi masalah dari jauh-jauh hari. Misalnya, kapan jadwal truk beton bakal bentrok sama pemasangan jendela. Dan mereka bisa ngatasin itu semua bahkan sebelum proyeknya dimulai. Keren banget kan? Oke, dengan semua kemampuan super ini, kelihatannya BIM itu solusi pamungkas ya. Ternyata masih ada satu lapisan kerumitan lagi. Kayaknya belum sepenuhnya. Punya model 3D yang canggih itu satu hal, tapi gimana nasib semua data lainnya yang berhubungan sama proyek itu? Nah, ini dia tantangan berikutnya. Data proyek itu sering banget terperangkap di silo-silo digital yang beda-beda. Tim desain punya sistem sendiri, tim manajemen proyek pakai sistem lain, tim pengadaan beda lagi. Jadi, meskipun mereka semua mungkin pakai model BIM yang sama, informasi penting kayak jadwal, biaya, dan dokumen itu masih mencar-mencar dan nggak nyambung satu sama lain. Inilah yang mendorong evolusi berikutnya. Dari sekedar pemodelan, kita bergerak ke arah manajemen informasi yang sesungguhnya, menciptakan apa yang disebut sebagai satu sumber kebenaran atau a single source of truth. Perusahaan kayak Siemens Mobility udah ngembangin solusi untuk ini. Contohnya Project Insight Board. Anggap aja ini semacam dashboard utama atau kokpit untuk seluruh proyek. Dashboard ini nggak cuma menampilin model 3D-nya, tapi juga narik data langsung dari sistem penjadwalan, manajemen dokumen, pengadaan, semuanya, dan nampilin dalam satu layar yang terintegrasi. Terus efeknya di dunia nyata gimana? Coba kita lihat skenario ini. Bayangin ada satu tiang listrik buat jalur kereta yang produksinya telat. Kalau pakai cara lama, manajer proyek bisa pusing berhari-hari, nelpon sana-sini, kirim email, ngecekin spreadsheet, cuma buat ngerti efek dominonya apa aja. Nah sekarang, dengan sistem yang terintegrasi, dia tinggal klik tiang itu di model, dan wush, dalam hitungan menit semua dampak berantainya langsung kelihatan. Itulah kekuatan pengambilan keputusan berbasis data secara real time. Kutipan dari Siemens ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Intinya adalah ngeruntuhin semua silo tadi, biar semua informasi bisa diakses sama semua orang saat itu juga. Oke, jadi mari kita lihat gambaran besarnya. Sekarang ini bukan lagi sekedar soal bikin konstruksi jadi lebih efisien. Ini tentang bagaimana kita akan membangun infrastruktur masa depan. Dan ini tuh bukan cuma terjadi di satu negara. Dari sistem transportasi canggih di Denmark sampai stadion megah di Indonesia, revolusi digital ini lagi terjadi di seluruh dunia. Teknologi inilah yang memungkinkan kita buat ngebangun proyek-proyek yang jauh lebih kompleks, lebih ramah lingkungan, dan pastinya lebih efisien dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Di tengah tantangan global kayak pertumbuhan populasi dan perubahan iklim, kita butuh solusi infrastruktur yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih tangguh. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa, tapi seberapa cepat kita bisa mengadopsi cara ini. Mungkinkah cetak biru digital ini beneran jadi fondasi utama kita buat membangun masa depan yang lebih baik? Kalau melihat perkembangannya, jawabannya sepertinya iya.